Hakikat kurikulum akademik. Menurut Gerald L. Gutek dalam bukunya Philosophical and Ideological Perspective on Education halaman 137 menerangkan bahwa kurikulum akademik dirancang untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat. Kurikulum akademik merupakan suatu rencana atau program pendidikan yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan dalam ranah akademik. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan kemampuan intelektual siswa atau mahasiswa melalui mata pelajaran atau program studi yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Kurikulum akademik melibatkan materi ajar, metode pembelajaran, serta penilaian yang akan menentukan capaian kompetensi peserta didik. Ciri-ciri kurikulum akademik. Beberapa ciri-ciri yang membedakan kurikulum akademik dengan kurikulum lainnya adalah yang pertama, berorientasi pada pengetahuan akademik. Kurikulum akademik menekankan pada pencapaian kompetensi intelektual dan pemahaman teoritis di bidang ilmu tertentu. Yang kedua, tersusun secara sistematis. Kurikulum akademik disusun berdasarkan urutan mata pelajaran atau materi yang logis dan saling berhubungan. Kemudian yang ketiga, mengutamakan pengembangan potensi intelektual. Fokus utama kurikulum akademik adalah pengembangan kapasitas intelektual peserta didik untuk menganalisis, memahami, dan memecahkan masalah-masalah akademik. Kemudian yang keempat, menilai pencapaian dengan evaluasi akademik. Kurikulum ini memanfaatkan berbagai metode evaluasi seperti ujian, tes, dan tugas untuk mengukur sejauh mana peserta didik menguasai materi akademik yang telah diajarkan. Tujuan kurikulum akademik. Tujuan kurikulum akademik yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan akademik, mendidik peserta didik untuk menguasai berbagai konsep dan teori di bidang ilmu tertentu. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, yaitu dengan membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan akademik dan sosial. Kemudian yang ketiga, menyiapkan peserta didik untuk karir profesional, yaitu menyiapkan lulusan dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia profesional dan dunia kerja, khususnya dalam bidang akademik. Manfaat kurikulum akademik. Manfaat kurikulum akademik yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum akademik yang baik dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua, menjamin pengembangan kompetensi yang relevan. Dengan kurikulum akademik yang jelas, peserta didik dapat mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan akademik dan profesional. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya saing global. Dengan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peserta didik siap menghadapi persaingan global. Contoh kurikulum akademik. Contoh kurikulum akademik dapat ditemukan pada program studi di perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Sebagai contoh yang pertama adalah kurikulum program studi teknik informatika. Kurikulum ini mencakup mata pelajaran seperti matematika diskrit, algoritma, struktur data, sistem operasi, jaringan komputer, serta pengembangan perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk menyiapkan mahasiswa menjadi profesional di bidang teknologi informasi. Kemudian yang kedua, kurikulum program studi kedokteran, termasuk dalam kurikulum akademik dengan mata kuliah seperti anatomi, fisiologi, farmakologi, serta praktikum klinik yang bertujuan untuk menghasilkan dokter yang kompeten. Ruang lingkup kurikulum akademik. Ruang lingkup kurikulum akademik mencakup berbagai aspek pendidikan yang melibatkan yang pertama, mata pelajaran atau program studi, yaitu memilih dan menyusun materi yang relevan dengan disiplin ilmu tertentu. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran.
Dengan menerapkan pendekatan pedagogis yang efektif untuk mencapai tujuan akademik seperti ceramah, diskusi, studi kasus, dan laboratorium. Kemudian yang ketiga, penilaian dan evaluasi. Menggunakan berbagai jenis evaluasi untuk menilai sejauh mana peserta didik menguasai materi, seperti ujian, proyek, dan portofolio. Kemudian yang terakhir, standar kompetensi. Merancang kurikulum yang mencakup standar kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik di setiap tahap pembelajaran. Kelebihan kurikulum akademik. Kelebihan kurikulum akademik yang pertama adalah struktur yang jelas. Kurikulum akademik memberikan panduan yang jelas mengenai materi yang harus dikuasai oleh peserta didik, memungkinkan proses pembelajaran yang lebih terarah. Kemudian yang kedua, fokus pada kompetensi akademik, yaitu dengan menyediakan dasar yang kuat bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan teoritis yang mendalam. Kemudian yang terakhir, memfasilitasi pendidikan lanjutan. Kurikulum ini memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi seperti pascasarjana dengan pengetahuan yang lebih mendalam. Kelemahan kurikulum akademik. Kelemahan kurikulum akademik yang pertama adalah terlalu teoretis. Kadang-kadang kurikulum akademik dapat terlalu fokus pada teori tanpa memberi ruang yang cukup untuk pembelajaran praktis atau keterampilan hidup. Yang kedua, kurangnya fleksibilitas. Kurikulum akademik yang terstruktur ketat bisa membuat sulit bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi bidang lain yang mungkin menarik atau relevan dengan minat mereka. Kemudian yang terakhir, tantangan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat. Dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, kurikulum akademik kadang tertinggal dalam memperbarui materi yang relevan. Hakikat kurikulum humanistik. Menurut Tyler, tahun 2009 dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction, halaman 70 menerangkan bahwa kurikulum humanistik bertujuan untuk memberdayakan siswa agar mereka dapat menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Kurikulum humanistik berfokus pada pengembangan potensi individu secara holistik, baik secara aspek intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter, pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, dan penerapan pendekatan yang lebih manusiawi dalam proses belajar mengajar. Kurikulum humanistik lebih menekankan pada pengalaman dan kebutuhan peserta didik, serta memberikan ruang untuk pengembangan kreativitas dan pemikiran kritis. Prinsip-prinsip kurikulum humanistik. Beberapa prinsip utama yang mendasari kurikulum humanistik adalah: yang pertama, penghargaan terhadap individu. Kurikulum ini menghargai setiap peserta didik sebagai individu yang unik dengan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Proses pembelajaran diharapkan dapat mengakomodasi keberagaman tersebut. Kemudian yang kedua, fokus pada perkembangan holistik. Kurikulum ini tidak hanya mengembangkan aspek intelektual, tetapi juga emosional, sosial, dan moral peserta didik. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan berbasis pengalaman. Kurikulum humanistik mendorong pembelajaran yang berbasis pada pengalaman langsung, seperti diskusi, proyek, dan kegiatan yang dapat membantu siswa menghubungkan pengetahuan dengan dunia nyata. Selanjutnya yang keempat, partisipasi aktif siswa. Siswa diajak untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan mengambil peran penting dalam menentukan tujuan dan materi pembelajaran. Ruang lingkup kurikulum humanistik. Ruang lingkup kurikulum humanistik mencakup beberapa elemen penting. Yang pertama adalah pengembangan karakter dan moral. Kurikulum ini mencakup pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter yang kuat dengan nilai-nilai seperti empati, tanggung jawab, dan kejujuran.
Yang kedua, pengalaman belajar yang bermakna. Mengutamakan pembelajaran yang dapat menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman dunia nyata, yang dapat membantu siswa menemukan makna dalam pembelajaran mereka. Kemudian yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Siswa didorong untuk bekerja sama dalam kelompok, berbagi ide, dan belajar bersama sehingga aspek sosial juga berkembang melalui pembelajaran. Dan yang terakhir, pengembangan potensi kreatif dan emosional. Dengan menyediakan ruang untuk siswa mengembangkan kreativitas, keterampilan seni, dan kemampuan untuk mengenali serta mengelola emosi mereka sendiri. Contoh penerapan kurikulum humanistik. Beberapa contoh penerapan kurikulum humanistik adalah yang pertama, pendidikan karakter di sekolah dasar. Kurikulum ini mengintegrasikan pembelajaran nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati dalam setiap mata pelajaran, selain juga melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mengandung pengembangan karakter. Kemudian yang kedua, program pendidikan berbasis proyek atau project basis. Yang kedua, program pendidikan berbasis proyek, di mana siswa diberikan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata dan diharapkan untuk bekerja dalam tim, mencari solusi, dan mengembangkan keterampilan sosial serta keterampilan berpikir kritis. Kemudian selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi emosional dan sosial atau social emotional learning. Menerapkan pembelajaran yang fokus pada pengembangan keterampilan emosional serta mengelola emosi, membangun hubungan yang positif, dan membangun keputusan yang sehat. Kelebihan kurikulum humanistik. Kelebihan kurikulum humanistik yang pertama adalah mendorong perkembangan karakter. Kurikulum humanistik menekankan pada pengembangan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membentuk individu yang lebih bermoral dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, menyesuaikan dengan kebutuhan individu. Kurikulum ini lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi masing-masing peserta didik, memberikan ruang untuk kreativitas dan ekspresi diri. Kemudian selanjutnya meningkatkan keterlibatan siswa dengan memberikan peran yang lebih besar kepada siswa dalam menentukan pembelajaran. Kurikulum humanistik dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Kelemahan kurikulum humanistik. Kelemahan kurikulum humanistik yang pertama adalah kurangnya fokus pada pencapaian akademik. Karena penekanan pada perkembangan holistik, kadang-kadang aspek akademik atau pencapaian kurikulum formal bisa menjadi kurang terfokus. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam evaluasi. Evaluasi dalam kurikulum humanistik seringkali lebih bersifat subjektif dan sulit diukur secara kuantitatif, yang dapat menjadi tantangan dalam penilaian hasil belajar. Kemudian yang terakhir, memerlukan sumber daya yang lebih besar. Pendekatan yang berbasis pengalaman dan partisipasi aktif memerlukan sumber daya yang lebih banyak, baik dari segi waktu, tenaga, pengajar, maupun fasilitas. Hakikat kurikulum rekonstruksi sosial. Menurut Jaidens pada tahun 2013 dalam bukunya yang berjudul Sosiologi halaman 127 menerangkan bahwa rekonstruksi sosial adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memperbaiki struktur sosial yang dianggap tidak efektif atau tidak adil. Proses ini dapat mencakup perubahan dalam norma sosial, kebijakan, serta cara pandang terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Rekonstruksi sosial merujuk pada upaya atau proses perubahan yang disengaja dalam struktur sosial dan institusi masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki atau mengubah sistem yang ada agar lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Konsep ini seringkali dihubungkan dengan gerakan sosial atau reformasi sosial yang mencoba menggali dan memperbaiki masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Prinsip-prinsip rekonstruksi sosial. Prinsip-prinsip rekonstruksi sosial melibatkan beberapa elemen penting yang menjadi dasar dalam perubahan sosial. Beberapa prinsip utamanya adalah
Yang pertama adalah keadilan sosial, yaitu mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap individu harus memiliki akses yang sama terhadap peluang, sumber daya, dan hak-hak sosial lainnya. Kemudian yang kedua, kesejahteraan bersama, yaitu fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diberdayakan untuk aktif terlibat dalam proses perubahan dan memiliki kontrol terhadap kehidupan sosial mereka. Kemudian yang terakhir, inklusivitas. Melibatkan semua kelompok dalam masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Ruang lingkup rekonstruksi sosial. Ruang lingkup rekonstruksi sosial melibatkan berbagai dimensi kehidupan sosial. Di antaranya adalah yang pertama politik. Perubahan dalam sistem pemerintahan, kebijakan publik, serta distribusi kekuasaan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis dan adil. Kemudian yang kedua, reformasi dalam sistem ekonomi, seperti kebijakan redistribusi kekayaan, peningkatan akses terhadap lapangan pekerjaan, dan jaminan sosial. Kemudian yang ketiga, budaya, mengubah norma dan nilai sosial yang ada agar lebih inklusif dan mendukung hak asasi manusia. Dan yang terakhir, lingkungan sosial, meningkatkan kualitas hidup dengan mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan kekerasan dalam masyarakat. Contoh rekonstruksi sosial. Contoh nyata dari rekonstruksi sosial bisa ditemukan dalam berbagai gerakan sosial di seluruh dunia, seperti gerakan hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1950 hingga 1960 sebagai respon terhadap diskriminasi sosial. Gerakan ini berupaya untuk merekonstruksi struktur sosial dengan menuntut hak-hak yang setara bagi orang kulit hitam. Kemudian yang kedua, reformasi pendidikan di Finlandia. Negara ini telah melakukan rekonstruksi sosial dalam sistem pendidikannya dengan mengubah kebijakan pendidikan untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kelemahan kurikulum rekonstruksi sosial. Kelemahan kurikulum rekonstruksi sosial yang pertama adalah perubahan yang lambat. Meskipun rekonstruksi sosial bertujuan untuk mengubah masyarakat secara besar-besaran, perubahan ini seringkali berlangsung lambat karena harus mengubah berbagai struktur sosial yang sudah lama ada. Kemudian yang kedua, konflik. Proses rekonstruksi sosial dapat menimbulkan perbedaan pandangan dan konflik, terutama jika ada kelompok yang merasa dirugikan atau tidak setuju dengan perubahan tersebut. Kemudian yang terakhir, kesulitan dalam implementasi. Meskipun ada niat baik, dalam praktiknya perubahan sosial yang diinginkan seringkali sulit untuk dicapai karena hambatan struktural, politik, dan ekonomi. Kelebihan kurikulum rekonstruksi sosial. Kelebihan kurikulum rekonstruksi sosial yang pertama adalah meningkatkan keadilan sosial. Salah satu tujuan utama rekonstruksi sosial adalah menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Ini dapat mengurangi ketidaksetaraan sosial yang ada. Kemudian yang kedua, memberdayakan masyarakat. Proses rekonstruksi sosial mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kehidupan sosial mereka yang mengarah pada pemberdayaan sosial. Kemudian yang ketiga, memperbaiki sistem sosial yang sudah usang. Rekonstruksi sosial dapat menjadi sarana untuk memperbaiki dan memperbaharui sistem sosial yang sudah tidak lagi relevan atau sudah lagi tidak efektif dalam menghadapi masalah zaman. Ruang lingkup kurikulum teknologi. Ruang lingkup kurikulum teknologi meliputi berbagai elemen yang terkait dengan pengembangan keterampilan teknologi
dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Beberapa ruang lingkup utama dalam kurikulum teknologi adalah yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Kurikulum ini mencakup pembelajaran mengenai perangkat keras komputer, perangkat lunak, serta jaringan komputer dan internet. Juga mencakup topik yang terkait dengan pengembangan aplikasi, pemrograman, dan manajemen data. Yang kedua, rekayasa dan desain. Fokus pada pengajaran prinsip-prinsip dasar rekayasa, desain produk, serta penggunaan alat dan teknologi untuk menghasilkan produk yang inovatif. Kemudian yang ketiga, teknologi manufaktur. Memahami proses pembuatan produk dari desain hingga produksi, serta mengintegrasikan teknologi terbaru dalam manufaktur. Kemudian yang keempat, teknologi energi dan lingkungan. Membahas penggunaan teknologi dalam mengelola sumber daya alam dan energi terbarukan, serta bagaimana teknologi dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan. Hakikat kurikulum teknologi. Menurut Jonathan, pada tahun 2000 dalam bukunya Computer in the Classroom Main Tools for Critical Thinking, halaman 25, menerangkan bahwa kurikulum teknologi bertujuan untuk mengembangkan keterampilan teknis dan pemahaman mengenai penerapan teknologi dalam konteks yang lebih luas, termasuk analisis masalah dan penyelesaian masalah berbasis teknologi. Kurikulum teknologi adalah suatu rencana pembelajaran yang dirancang untuk mengajarkan konsep, keterampilan, dan pengetahuan terkait dengan bidang teknologi, serta aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari dan dunia profesional. Kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan yang relevan di dunia kerja, terutama dalam bidang teknologi informasi, rekayasa, desain, dan inovasi. Contoh penerapan kurikulum teknologi. Contoh penerapan kurikulum teknologi dapat dilihat dalam berbagai disiplin ilmu. Beberapa contoh adalah yang pertama, kurikulum pendidikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, di mana siswa mempelajari keterampilan dalam pengelolaan perangkat keras, perangkat lunak, serta pemrograman komputer dengan aplikasi praktis di bidang desain web, aplikasi mobile, dan pengolahan data. Yang kedua, kurikulum teknik elektronika, termasuk mata pelajaran seperti desain sirkuit, pengenalan komponen elektronik, pengelolaan sistem otomasi, dan proyek-proyek praktis terkait teknologi mikroelektronika. Kemudian yang ketiga, kurikulum teknik mesin, mengajarkan desain dan pembuatan alat serta mesin, analisis bahan, serta penerapan teknologi dalam proses manufaktur dengan fokus pada penggunaan perangkat dan perangkat lunak atau CID dalam pembuatan prototipe. Kelemahan kurikulum teknologi. Kelemahan kurikulum teknologi yang pertama adalah kebutuhan akan sumber daya yang tinggi. Untuk menjalankan kurikulum teknologi yang efektif, dibutuhkan fasilitas dan sumber daya yang cukup, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan akses internet yang memadai. Yang kedua, kesulitan dalam evaluasi. Penilaian dalam kurikulum teknologi seringkali sulit dilakukan secara standar, karena hasil akhir bisa sangat bervariasi tergantung pada pendekatan dan kreativitas individu siswa. Yang terakhir, tantangan bagi pengajar. Pengajar perlu terus-menerus mengupdate diri dengan teknologi terbaru yang bisa menjadi tantangan karena perkembangan teknologi yang cepat. Kelebihan kurikulum teknologi. Kelebihan kurikulum teknologi yang pertama adalah mempersiapkan siswa untuk di dunia kerja. Kurikulum teknologi memberikan keterampilan praktis yang langsung aplikatif dalam dunia kerja, mempersiapkan siswa untuk menjadi tenaga ahli dalam berbagai bidang teknologi. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi.
Dengan mengutamakan proyek dan praktik langsung, kurikulum teknologi mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan mengembangkan solusi inovatif dalam mengatasi masalah. Selanjutnya yang ketiga, mengikuti perkembangan teknologi. Kurikulum teknologi dapat disesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam dunia teknologi, memastikan bahwa siswa mendapatkan pengetahuan yang relevan dan update. Kesimpulannya adalah adanya berbagai jenis kurikulum seperti kurikulum akademik, humanistik, rekonstruksi sosial, dan teknologi memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda dalam pengembangan peserta didik. Kurikulum akademik lebih fokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan intelektual untuk mempersiapkan peserta didik ke dunia profesional, meskipun perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kurikulum humanistik menekankan pada perkembangan individu secara menyeluruh, termasuk aspek emosional dan moral, namun menghadapi tantangan dalam evaluasi dan pencapaian akademik. Sementara itu, rekonstruksi sosial berfokus pada perubahan struktural untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, namun membutuhkan waktu dan dapat menimbulkan konflik sosial. Dan yang terakhir, kurikulum teknologi. Kurikulum teknologi berperan penting dalam mempersiapkan peserta didik untuk dunia yang bergantung pada teknologi, meskipun membutuhkan sumber daya yang cukup dan evaluasi yang kompleks. Intinya adalah setiap kurikulum memiliki kelebihan dan tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam penerapannya untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan zaman.